Lalu bagaimana membaca arah pertemuan Anies Baswedan dan AHY dari koalisi Pilpres 2024? Akankah Anies AHY bersanding maju di Pilpres 2024 atau justru ada kemungkinan lainnya? Kami akan membahas bersama Wasekjen Partai Demokrat, Jansen Sitindaun, dan pakar politik yang juga Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno. Selamat malam Mas Adi, Bung Jansen. Selamat malam Mbak. Selamat malam Cindy, selamat malam penonton Kompas TV. Bung Jansen, jadi hasil pembicaraan Anies AHY tadi deal jalan bareng atau masih belum? Ini tadi apa namanya itu pertemuan antara dua sahabat begitu ya. Jadi dua sahabat yang dulunya kompetitor begitu di Pilkada DKI ya. Kemudian hari ini bersama-sama ingin menyatukan pikiran, menyatukan langkah ya untuk membangun Indonesia yang lebih baik ke depan. Jadi dan tadi itu adalah pertemuan pertama Mas AHY dengan Mas Anies setelah beliau dideklarasikan menjadi bakal calon presiden oleh Nasdem begitu. Jadi semakin semakin getaran poros perubahan dan perbaikan itu ini semakin nyata, ini semakin dekat begitu. Jadi semangatnya memang sama-sama ingin membawa perubahan, sama seperti tagline Partai Demokrat, perubahan dan perbaikan begitu. Jadi dan tadi juga Mas Anies disambut dengan sangat hangat begitu oleh sebuah kader-kader Partai Demokrat. Bukan hanya DPP tadi, termasuk kader-kader di DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat begitu. Jadi kita tunggu saja hari-hari berikutnya. Jadi masih PDKT hari ini? Bukan PDKT, kalau PDKT kan kilometernya itu mungkin kalau pakai persentase begitu 0 sampai 20. Kalau ini sudah di atas 80% ini, itu dia. Jadi tinggal mematangkan lah beberapa hal begitu. 80% itu 80% jalan bareng sebagai capres-cawapres atau 80% Partai Demokrat akan total mendukung Anies Baswedan di 2024 atau gimana nih, Bung Jansen? Kalau berdasarkan hasil Rapimnas kami yang terakhir kemarin, ya permintaan seluruh kader di Indonesia ini adalah ya meminta kepada DPP untuk kemudian silakan. Untuk kemudian ya bagaimanapun caranya begitu mengusung Mas AHY menjadi calon presiden dan wakil presiden begitu. Jadi itu putusan Rapimnas kemarin begitu dia. Tetapi politik ini kan dinamis ya, sangat dinamis begitu dia. Soal kemudian keputusan Demokrat nanti apakah calon presiden atau wakil presiden, mari kita lihat beberapa waktu ke depan. Itu mungkin. Targetnya bukan AHY cawapresnya Anies. Karena kan Anies sudah deklarasikan oleh Nasdem kan? Itu dia, kalau keputusan Rapimnas ini dijadikan pegangan begitu ya, yang 3-4 minggu lalu itu, seluruh kader di Indonesia ini meminta Ketua Umum kami Mas AHY itu menjadi capres atau cawapres begitu. Jadi ini kan sudah ada capresnya, ini itu dia. Tetapi soal politik kan dinamis begitu dia, dinamis. Oke. Baik. Saya ke Mas Adi. Mas Adi, apa yang Anda maknai dari pertemuan antara Anies AHY hari ini? Ya tentu saja penonton kecewa ya, karena yang dinanti sebenarnya adalah iya atau tidak ya? Iya atau tidak, dan termasuk pengumuman siapa kira-kira yang akan mendampingi Anies Baswedan. Tentu yang ditunggu itu adalah Anies berpasangan dengan AHY. Tapi yang terjadi itu adalah ya ini semacam orang yang cinta lama bersemi kembali, CLBK. Ini saling puji, ada chemistry. AHY dengan Anies adalah kawan lama. Anies juga sempat pernah ikut konvensi Partai Demokrat dan seterusnya. Pada level itu ya saya kira memang orang paham ini sudah deal. Tapi yang sebenarnya paling banyak ditunggu adalah bagaimana sebenarnya Partai Demokrat secara deklaratif mengusung Anies Baswedan, mengumumkan secara terbuka akan mengkandidatkan Anies sebagai kandidat capres, plus tentu saja menginginkan AHY sebagai cawapres. Kan itu yang sebenarnya diinginkan oleh penonton. Maka tidak mengherankan kalau setelah pertemuan itu ya publik banyak kecewa. Wah ini show yang ditunggu-tunggu. Ternyata cuma salam komando ya. Betul, salam komando, hanya saling puji gitu ya. Bahwa keduanya ini cocok dan kode keras akan kemungkinan berkoalisi. Cuman kan ini karena eskalasi politiknya sudah menaik. Maka yang diinginkan oleh publik adalah bagaimana bentuk konkret dari koalisi 3 partai, 2 partai yang kemudian dinilai oleh banyak orang itu sebenarnya
sudah punya kesamaan batin, apalagi sih yang ditunggu gitu loh ya. Kan tadi disebutkan Bung Jansen sudah 80% nih Anies AHY. Ya 80% itu belum tentu juga. Orang taunya ada deklaratif secara formal bahwa Nasdem mengusung Anies, wakilnya adalah AHY. Kan itu yang ditunggu. Jadi belum 80% menurut Mas Adi? Ya, jadi sebelum ada statement resmi soal Demokrat mengusung Anies maju, saya kira apapun bisa terjadi. Karena sampai sekarang misalnya ada saja godaan-godaan yang datang ke Demokrat, ke AHY untuk bergabung, ke KIB misalnya. Ini kan sebagai salah satu contoh bahwa di 2024 sangat mungkin juga nih Demokrat rentan masuk angin, andai tawarannya itu jauh lebih menarik. Kalau misalnya mendukung Anies tidak dapatkan posisi cawapres bagi AHY, tentu rumit bagi Demokrat. Makanya ini yang saya selalu mengatakan, kalau sudah saling cocok, apalagi yang ditunggu? Apalagi yang ditunggu Bung Jansen? Tinggal deklarasi gitu ya, calonnya ada, pengantinnya aja, kemudian semua hal yang terkait dengan pencapresan semuanya sudah kondusif. Kan itu yang diinginkan oleh penonton. Betul. Apalagi yang ditunggu Bung Jansen? Sudah 80% klaimnya tadi. Kalau soal deklarasi tentu kita tunggu waktunya ya. Karena deklarasi ini kan soal kebutuhan 20% begitu. Tapi yang pasti yang ingin saya sampaikan, karena saya mendengar langsung tadi malam begitu, kedatangan Mas Anies ke DPP Demokrat pagi tadi itu, ya Mas Ahy sudah langsung berkomunikasi dengan Pak Surya Paloh, termasuk dengan Presiden PKS kemarin begitu, Pak Saiku begitu. Jadi soal pembicaraan ini terus ini berlangsung begitu ya. Sekaligus tentu kita menyamakan isu ya, soal isu demokrasi, soal isu keadilan, sebagaimana disampaikan oleh Pak Anies tadi begitu ya. Termasuk kami juga menekankan soal nilai-nilai begitu. Karena Partai Demokrat kan juga punya nilai-nilai begitu. SBIsme yang kami anut tuh. Jadi kami berharap Pilpres ke depan itu jangan lagi ada kemudian pertentangan antara Pancasila dan agama begitu terlalu keras begitu. Jadi cuma nunggu waktu aja. Tapi kalau dua personal ini sudah cocok gitu, Bung Jansen? Kalau Mas Anies dan Mas Ahy ini sudah cocok sejak dulu. Itu yang tadi disampaikan oleh Mas Dr. Adi begitu. Ini sahabat lama nih. Bahkan Mas Anies dan Mas Ahy ini sudah berteman lama jauh sebelum kemudian Mas Ahy hadir jadi politisi dan Mas Anies menjadi gubernur begitu dia. Jadi kalau soal chemistry semua segala macam itu sudah nyambung. Bahkan tadi ada satu kata kunci yang disampaikan oleh Mas Ahy itu yang juga banyak dikutip oleh media itu. Kalau saya dengan Mas Anies ini katanya sudah senyawa dan sebadan begitu dia. Ini aja ini. Itu yang tadi disampaikan oleh Adi. Kapan ini deklarasinya begitu? Mas Adi, kalau deklarasi tentu 3 partai begitu. Mas Adi, selain AHY siapa yang menurut Anda potensial untuk menjadi pasangan Anies Baswedan jika nanti maju ke 2024? Karena kan sama-sama menunggu nih dua-dua ini. Menunggu ditawari atau menunggu juga menawari. Siapa sebenarnya selain AHY? Adakah potensi orang yang berpotensi lain untuk menjadi pasangan Anies? Saya ingin menanggapi 20% yang belum clear antara Demokrat dengan Anies. Justru itu yang sebenarnya akan menjadi batu sandungan yang cukup serius yang sedang dinanti oleh publik. Mau tidak Partai Demokrat mengusung Anies Baswedan kalau AHY bukan cawapresnya? Kan itu yang sebenarnya ingin ditunggu. Ya, itu jangan-jangan itu yang 20% yang disebutkan oleh Bung Jansen itu belum clear dan belum selesai. Kita melihat siapapun orangnya, jika ingin berkoalisi dengan Demokrat, wajib hukumnya menyertakan AHY sebagai cawapres. Kan di situ proposal politik Partai Demokrat ini. Kecuali Demokrat mengusung Anies niatnya lillahi ta'ala. Rela AHY tidak diusung. Rela AHY tidak sebagai cawapres. Beda ceritanya. Maka koalisi ini pastinya akan terbentuk. Karena pada saat yang bersamaan ya Mbak Cindy dan Bang Jansen mungkin sudah tahu. Muncul nama-nama lain yang menyeruak. Dulu ada nama Hovifah. Karena Hovifah ini dianggap melengkapi elektabilitasnya Anies ya. Terutama untuk basis teritorial Jawa Timur. Basisnya NU, Gubernur Jatim yang mendapatkan apresiasi. Dan dianggap juga mewakili kelompok-kelompok perempuan. Belakangan mulai kuat juga nama Pak Andika Perkasa yang dianggap juga memiliki potensi untuk mendampingi Pak Anies Baswedan. Ini yang saya kira kenapa kemudian Partai Demokrat sekalipun sudah saling puji antara Anies dan AHY tidak kunjung mendeklarasikan secara formal soal bagaimana peta koalisi di 2024 yang akan dibentuk oleh poros perubahan itu. Kan kuncinya di situ sebenarnya. Oke, kita akan tunggu nanti bagaimana dinamika politik ketika Anies Baswedan sudah dijadikan dan dideklarasikan sebagai bakal capres Nasdem. Pendekatan-pendekatan kepada orang-orang yang potensial untuk bisa mendampinginya nanti akan semakin seru. Terima kasih Mas Adi Praetno, terima kasih juga Bung Jansen Sittindaun sudah bergabung di Sapa Indonesia malam hari ini.